Hai, welcome to Artocles. Ada yang bilang suatu hubungan itu harus saling melengkapi. Jika yang satu punya niat jahat, maka pasangannya akan menenangkan dan nyuruh berdoa supaya pikiran bersih. Namun kalau keduanya sama-sama nggak ada otak, bagaimana? Bisa jadi kasus Asia Tenggara berikut adalah gambarannya. Hari ini kita menuju ke kota Tai Nguyen yang ada di Vietnam dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 1,3 juta jiwa. Daerah ini juga terkenal dengan danau dan sungainya yang luas. Mari berkenalan dengan wanita kelahiran tahun 1990 bernama Nimin Kim Koa yang aslinya dari Hanoi. Kemudian pindah ke kota Tai Nguyen lalu bekerja pada perusahaan bus dan transportasi. Gaya hidupnya hedon serta mengutamakan penampilan tampangnya yang oke dibanding ngeberesin kamarnya yang selalu berantakan. Pacarnya banyak dan hobinya juga dugem. Meski punya beberapa cowok, tetap ada satu yang paling disayang bernama Lai Su Huong, dan mereka ini dulu rekan kerja, namun kemudian lelaki tersebut resign dan menjadi marketing laptop. Kenyataannya sebagai sesama anak rantau, pasangan ini nekat juga hidup bersama sejak tahun 2018. Orang tua Nimin marah saat tahu anak gadisnya tinggal serumah, hingga nekat juga keduanya menikah secara sederhana pada bulan Januari 2019 di kampung halaman Lai Su yang berada di kota Maito. Sang suami tipe orang yang suka pesta dan minum. Gak jauh beda sama Nimin, gaya hidup serba royal bikin keuangan mereka makin menipis. Hal ini ditambah dengan ketidakjujuran Lai Su dalam bekerja yang kemudian membuatnya dipecat hingga jadi pengangguran. Pertengkaran mulai sering terjadi karena Nimin tulang punggung dan suaminya meskipun gak nyari uang tapi tidak mengurangi sifat foya-foyanya. Namun emang saling cinta tetap aja sang istri ikhlas dijadikan sebagai satu-satunya pencari nafkah. Namanya suami harus tetap dihargai. Sampai kemudian pada September 2019 ternyata Lai Su tahu bahwa istrinya memiliki hubungan dengan pria lain saat membuka isi handphonenya. Sempat marah karena mikir baru nikah 9 bulan udah terjadi prahara. Namun saat Nimin bilang bahwa lelaki yang dekat sama dia itu merupakan pria berduit yang dikenal dari Facebook, pengusaha dia, langsung aja sang suami punya ide untuk mengerus uang kekasih gelap istrinya. Hubungan antara Nimin dengan sang pengusaha yang bernama Cho Ki-kak makin mesra dan sering ketemuan 2 kali dalam seminggu. Wanita itu ngaku masih perawan dan ini bikin Choki makin sayang meskipun dia udah nikah bahkan punya 1 cucu. Beberapa kali Nimin diajakin jalan-jalan keluar kota serta menikmati liburan ke daerah lain agar nggak ketahuan oleh istrinya di rumah. 3 bulan menjalani hubungan gelap dengan Nimin, tiba-tiba Lai Su mulai rese. Dia menghubungi Choki lalu mengaku sebagai abangnya Nimin serta meminta uang sebesar 25 juta dong atau setara 16 jutaan rupiah. Katanya butuh untuk biaya perobatan. Langsung ditransfer sama bapak tersebut, padahal di lain pihak, si Nimin pun udah banyak minta-minta. Tas baru, handphone baru, motor, sepatu, cincin, dan barang mewah lainnya. Sebenarnya Lai Su sempat juga ditegur oleh istrinya. Jangan minta gitulah, soalnya uang jajan Nimin itu udah sering ditransfer tiap minggu. Kalau Lai Su ikutan nguras juga, entar Choki malah menjauh, soalnya mulai berasa agak berubah sekarang. Jangan sampai pohon uang mereka benar-benar menghilang. Diokein oleh suaminya dan biarkan Nimin bekerja sendiri sesuai dengan rencana mereka. Namun tetap aja sebulan kemudian Lai Su butuh uang lagi dan kali ini dia janji sama istrinya akan minta uang untuk terakhir kalinya dengan alasan buat nambahin modal jualan. Nimin bilang terserah asalkan jangan banyak-banyak dan janji ini terakhir kalinya ya. 14 Januari 2020 dia hubungi Choki lagi dan minta 100 juta dong atau hampir 70 juta rupiah dengan alasan mau buka bisnis kecil-kecilan. Tapi kenyataannya beliau menolak karena ngerasa udah gak masuk akal. Dia mikir dengan uang segitu bisa aja dapat wanita yang 10 kali lebih cantik daripada Nimin. Gak mau rugi juga lah. Sampai kemudian Lai Su ngamuk dan mengancam akan mengadukan hubungan gelapnya pada istri Choki yang bernama Ibu Kahang Kak. Kenyataannya pengusaha itu nggak takut. Silakan kalau mau lapor, tapi jangan menyesal jika nanti nyawa Lai Su dan Nimin jadi taruhannya. Dia punya relasi yang luas, bahkan sampai ke polisi dan para preman. Jika memang nekat ngadu pada istri saya, maka saya juga nekat nyuruh orang untuk menghabisi kamu dan Nimin.
Udah jelas pasangan itu ciut dong. Laisu kebingungan sebab sekarang Choki memutuskan hubungannya dengan Nimin. Istrinya ngamuk dan udah gak ada harapan lagi buat morotin harta lelaki itu. Nekat sih, dibilang gak usah macem-macem malah sosokan. Sekarang lihat akibatnya, semua jadi runyam dan Nimin udah diblokir oleh si pengusaha itu. Sempat juga ya Laisu memberanikan diri ngirim pesannya pada Choki dengan bilang, "Saya akan tetap adukan pada istrimu, saya nggak takut sama ancaman kamu." Ternyata pada 23 Januari malam, rumah kontrakan Laisu dan Nimin dilempar dengan menggunakan batu berwarna merah oleh sekelompok orang gak dikenal yang pada naik sepeda motor. Ketakutan dua-duanya, sempat bertanya-tanya dari mana ya bisa tahu si Choki kediaman mereka. 2 hari kemudian, Laisu dan Nimin menyerah, gak berani ganggu pengusaha itu lagi, hingga akhirnya pindah dari rumah lamanya. Meskipun kesel ya, istrinya ditidurin, duit tambahan pun gak dapet. Mau gimana lagi, daripada nyawa taruhannya, lebih baik mundur aja lah. Belum dapat kerja apalagi memasuki masa pandemi bikin pasangan ini bener-bener kempes. Selain tempat hiburan malam yang tutup bikin mereka nggak bisa nongkrong, tabungan yang ada pun semakin menipis. Pada bulan Agustus 2020, Laisu mulai mengambil alih akun sosmed istrinya dengan harapan ada pengusaha atau bapak-bapak lagi yang mau ngajak kenalan atau ngirim pesan pada Nimin. Namun sulit, nggak ada yang bisa dijerat. Sampai kemudian dia iseng yang ngebuka daftar inbox lama sang istri yang katanya banyak banget jumlahnya. Banyak pesan masuk yang selama ini dicuekin, banyak juga dari cewek-cewek yang tomboy. Diklik satu persatu oleh Laisu hingga ada satu profil yang menarik perhatiannya bernama Kim Kwang yang foto-fotonya seperti hobi jalan-jalan. Pasti banyak uang ini. Mulai dibales ini sama Laisu dengan berpura-pura sebagai Nimin dan ternyata nyambung. Kim menyukai Nimin dan berniat ngajak ketemuan jika pandemi mulai surut. Ini disetujui, bahkan dikasih nomor handphonenya dan Laisu maksa sang istri untuk meladeni tiap kali Kim minta untuk video call atau teleponan. Kim Kwang lahir tahun 88, bekerja pada pendistribusian minuman beralkohol, punya usaha kecil-kecilan juga di bidang perhiasan imitasi, dan udah punya rumah sendiri yang besar di Tai Nguyen. Dia tinggal sendirian aja dan sedang mencari wanita yang cocok untuk dijadikan teman hidup. Tentu aja, Laisu melihat peluang besar untuk memanfaatkan situasi itu. Diajarin istrinya berbagai drama kebohongan tentang hidup, dan bilang aja dia juga tertarik pada Kim. Awalnya sang istri ketakutan, namun gak punya pilihan sebab kondisinya pun sedang menganggur, uang hampir habis, dan nekat juga bertemu pada Desember 2020. Kenyataannya, Kim makin jatuh hati hingga berhubunganlah keduanya. Nampaknya si Kim ini bucin tingkat dewa pada Nimin. Dia kenalkan Laisu sebagai abangnya dan mereka jadi sering nongkrong bertiga. Bahkan selama tahun 2021 drama ini berlanjut terus. Diajakin liburan ke salah satu vilanya, jalan-jalan ke Thailand, dikasih uang belanja bulanan, dan segala kebutuhan dipenuhi. Tentu aja Laisu pun kecipratan dengan kemewahan yang juga diterima dari Kim. Kurang apa lagi coba, bahkan dengan dorongan dari sang suami, mau juga nih Nimin saat diajakin Kim untuk menemui orang tuanya di kota Longsuyen dan diperkenalkan sebagai partner hidup. Bahkan berjanji kelak nanti toko perhiasannya akan diberikan pada Nimin dan tanah 5 hektar diTain Bin akan dibikin sertifikat atas nama kekasihnya itu. Luar biasa pokoknya bucin. Ini bikin Laisu bangga pada sang istri, jago banget aktingnya. Sampai kemudian pada Februari 2022 setelah pacaran selama 1 tahun lebih, akhirnya Kim nyuruh Nimin pindah aja ke rumahnya. Jangan nyewa-nyewa lagi, ajak juga sekalian si Laisu yang setahu dia adalah abang kandungnya untuk tinggal di rumah besarnya. Ntar, Laisu bakal diajakin kerja bidang penjualan minuman alkohol juga, dan mereka pun dengan cekatan pindah serta menikmati kehidupan barunya yang mewah di kediaman Kim. Hubungan antara Laisu dan Nimin pun jadi sembunyi-sembunyi karena sekarang tiap malam istrinya tidur bareng di kamar Kim. Jadi kalau emang Kim lagi ada urusan kerja di luar, baru dimanfaatkan mereka untuk berhubungan intim. Nimin gak tahu bakal sampai kapan mereka begini terus, namun Laisu gak peduli. Udah nyaman cuma ongkang-ongkang kaki di rumah dan nongkrong aja tanpa mikirin kerja. Duit ada kok. Sampai sebulan kemudian, Nimin mulai kesal sebab sekarang suaminya sering telepon-teleponan sama cewek lain dan keluar semalaman
Pagi baru pulang, bau parfum cewek, ada bekas lipstik dan hal lain yang bikin Nimin cemburu. Mereka ribut diam-diam di dapur, namun Laisu malah ngamuk. Toh dulu istrinya jalan sama pengusaha coki, dan sekarang tidur sama Kim, dia nggak cemburu. Jangan egois lah, nikmatin aja. Jangan rusak situasi seperti kemarin lagi. Pokoknya kelak kalau emang bener Kim akan bikin sertifikat tanah atas nama Nimin, dan juga mereka dapat bagian dari usaha perhiasan, baru kita kabur. Sekarang masih gantung, kalau ketahuan bisa berabe. Uang belum cukup untuk bisa dijadikan modal lari. Pokoknya kalau semua udah dapet, niatnya akan kabur ke luar negeri. Jadi sekarang, Nimin jangan aneh-aneh. Lanjutkan drama mereka dan tetap tenang. Jangan bisik-bisik di dapur atau di kamar mandi. Entar si Kim curiga bisa runyam. Mau gak mau diturutin lagi sama istrinya. Pada Minggu 6 Maret 2022, Kim berulang tahun ke-34 dan Nimin menyiapkan pesta kejutan bersama beberapa kerabat di Lai Club yang membuat wanita tomboy tersebut kaget terharu serta makin sayang sama kekasihnya. Ini sebenarnya ide Laisu, mendalami peran katanya, bikinlah surprise party. Sementara lelaki itu justru nggak hadir karena sedang ikut acara lain bersama temennya. Pesta itu dibuat sampai pagi dan niatnya mereka akan menginap di Hotel King beberapa hari. Namun Nimin menolak untuk staycation, pengen pulang aja sebab ngerasa di rumah lebih nyaman. Senin subuh mereka balik dan saat tiba di rumah ternyata Laisu ada di kamar bersama seorang wanita yang dikenalkan pada Kim sebagai kekasihnya. Kim bilang gak apa-apa kok pacar Laisu nginep, asikin aja, santai aja. Sementara Nimin udah panas hati melihat suaminya yang makin ngelunjak gak ada perasaan, sampai berani bawa cewek lain ke sana. Tapi demi uang dan takut Kim tahu, ya ditahan-tahanin dulu, bahkan menolak untuk ngobrol sama Laisu dalam beberapa hari. Sampai pada Sabtu 12 Maret 2022 malam saat sedang ngumpul bareng teman-temannya, Laisu mendapat telepon dari Nimin yang bilang bahwa dia diusir oleh Kim sebab wanita itu udah tahu kisah sebenarnya, udah tahu bahwa Laisu bukanlah abangnya dan hubungannya dengan Kim pun udah putus. Saat itu Nimin sedang berada di Hotel May Plaza dan sebaiknya Laisu segera menjemputnya untuk ngobrol dan mencari rumah sewa buat mereka secepat mungkin. Tentu aja lelaki tersebut kaget dan ngamuk. Dia marah karena mikir bakalan miskin lagi. Makanya didatengin ya ke May Plaza Hotel dan bertanya kenapa bisa tahu si Kim. Pasti Nimin yang cerita karena cemburu suaminya bawa cewek ke rumah kemarin. Istrinya bilang bahwa Kim ternyata sudah menaruh CCTV di kamar Laisu seminggu terakhir ini dan ada rekaman video saat mereka sedang melakukan hubungan intim di kasur. Bahkan Kim udah melakukan penyelidikan ke beberapa teman lain yang akhirnya karena terpojok, Nimin ngaku memang benar Laisu adalah suaminya dan sama sekali dirinya bukan penyuka perempuan. Penuh emosi, lelaki tersebut memukul istrinya di kamar hotel. Kenapa bisa ngaku? Pupus harapan untuk jadi kaya. Dia ambil gagang telepon dan menghajar Nimin. Laisu nggak siap untuk jadi kere lagi. Dia udah nyaman dengan kemewahan itu dan sekarang semua berantakan karena mulut sang istri. Nimin berusaha menendang dan melindungi diri, namun tenaga suaminya lebih kuat. Laisu seperti orang kesurupan, sebab yang ada di otaknya hanyalah uang dan uang. Dia tekankan tangannya sekuat tenaga pada leher istrinya sampai membiru. Nimin pun terkulai lemas dan sang suami pergi begitu aja. Keesokan harinya, Minggu 13 Maret 2022, petugas hotel memasuki kamar yang disewa Nimin dan mendapatinya sudah tidak bernyawa. Dia menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-31 tahun. Sementara dari hasil penelusuran CCTV lobi, koridor, dan keterangan beberapa saksi, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap sang suami Laisu saat berada di rumah orang tuanya di kota Maito. Lalu bagaimanakah Kim Kwang bisa mengetahui tentang kebohongan antara pasangan tersebut? Selain memang ada teman yang cerita bahwa keduanya adalah suami istri, banyak hal janggal dirasakan Kim sejak awal berkenalan. Dulu setelah tukeran nomor handphone di Facebook, tiba-tiba akunnya diblokir oleh Nimin. Alasannya kena bajak, lalu bikin akun baru, seperti mau menyembunyikan foto-foto lamanya. Sejak diinfo bakalan dibagi aset usaha dan tanah, beberapa kali Nimin maksa untuk mempercepat proses semuanya. Bolak-balik nanyain itu terus, belum lagi minta transfer duit tiap hari. Pernah juga ya saat keduanya pergi ke bank, tellernya nanya pada Nimin, "Mana suaminya bu? Pak Laisu." Ini bikin keadaan canggung, namun kemudian beralasan tellernya cuma bercanda kok.
Belakangan Kim sering dengar ya bisik-bisik antara keduanya ribut masalah lelaki tersebut yang berhubungan dengan wanita lain, ngobrolin pembagian harta, dan niatan untuk kabur ke luar negeri. Makanya seminggu terakhir sebelum kejadian ya, Kim memasang CCTV kecil di kamar Laisu dan memonitor kegiatan mereka. Jelas sekali Laisu dan Nimin adalah pasangan suami istri, bukan adik kakak kandung. Mereka begituan, mesra, lalu berantem, dan perlahan mulai memindahkan uang milik Kim ke rekening Laisu dalam jumlah besar dengan alasan untuk modal usaha. Video hasil CCTV itulah yang kemudian ditunjukkan Kim pada Nimin di hari kejadian, membongkar segalanya. Bahkan wanita tomboy tersebut pun mengacak-acak isi lemari Laisu dan mendapatkan surat nikah mereka. Nimin gak berkutik, diancam akan dilaporkan ke polisi atas penipuan serta pembohongan. Makanya dia ngaku memang Laisu suaminya. Dia normal dan melakukan semua hanya demi mendapatkan uang. Kim sangat sedih, dia patah hati, perasaannya dipermainkan, makanya ngusir dari rumahnya hingga Nimin pun berangkat ke May Plaza Hotel karena nggak ada tempat tinggal. Digunakan uang yang selama ini dicurinya dari Kim, sampai terjadi peristiwa yang bikin sang suami marah lalu menghabisinya. Menurut pengacara Nguyen Tan Hai, apa yang dilakukan oleh kliennya Laisu malam kejadian di kamar hotel tidaklah direncanakan. Lelaki itu mau ngobrol baik-baik kenapa istrinya bisa ceroboh, dan ternyata Nimin malah ngamuk dan mulai mukul duluan. Semuanya terjadi begitu cepat katanya. Namun menurut jaksa, berdasarkan hasil otopsi dan CCTV lobi hotel kala itu, Laisu menunjukkan amarah besar saat datang ke sana. Bahkan memar pada beberapa bagian tubuh istrinya, menunjukkan kekerasan yang sangat tidak bisa ditolerir. Terkhusus dengan sangat sengaja, menekankan tangannya pada leher Nimin sampai lemas. Itu sangat kejam. Beberapa saat kemudian, Pak Choki dan istrinya muncul juga di pengadilan membantu Kim Kuang menuntut Laisu atas kasus penipuan sejumlah uang, pemerasan, serta pembohongan dokumen. Makin tersudutlah dia. Pada keputusan akhir yang dibacakan per hari Senin 29 Agustus 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Tai Nguyen menyatakan bahwa Laisu Huong bersalah dengan sengaja menghabisi istrinya, penipuan, pemerasan, pembohongan, pencurian, serta perbuatan tercela. Lelaki berusia 35 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan. Gak ada lagi orang yang terkena sanksi dalam kasus ini, baik Kim atau Pak Choki terbebas dari segala tuntutan. Bagaimana menurut kamu, apakah jika dalam posisi Nimin akan mengikuti perintah suami yang terpenting dapat uang bagaimanapun caranya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.